anu Mas, apa ya? Saya itu sebenarnya orang yang ada beberapa alasan. Sebenarnya saya bisa menyebutkan dua alasan pokok. Yang pertama itu saya sebenarnya orang yang suka berkomunitas. Sebenarnya ketika diajak dijawil untuk bekerja secara kolektif begini, itu menyenangkan sekali bagi saya. Satu, yang kedua, yang datangan Mas Asa Jatmiko itu adalah orang yang punya sejarah dalam hidup saya, kawan lama. Masa saya diajak nggak mau dulu. Jadi ya itu bagian dari menjalin silaturahmi, ngumpul ke balung pisah, alasan pertama. Yang alasan keduanya bahwa saya itu memang orang yang sekarang lagi gandrung terhadap apa ya, saya sebut kitab suci, tetapi dari sisi sejarah. Aku lagi menyukai bagaimana melihat kisah-kisah karya keselamatan Yesus itu dalam sudut pandang sejarah gitu. Salah satu contohnya misalnya soal pembangunan Bait Allah. Itu dalam Alkitab deskripsinya jelas sekali, makanya bagi saya Alkitab itu adalah reportasi sejarah. Karena dari sisi ukuran, dari sisi bentuk, dari sisi bahan, di situ dijelaskan semuanya Bait Allah itu. Dan memang banyak temuan-temuan yang mendukung ke arah sana kan. Kajian teman-teman arkeologis itu menunjukkan bahwa itu memang benar-benar ada Bait Allah itu, dan banyak peristiwa yang lain ya, termasuk makam Yesus misalnya, termasuk tempat di mana dulu Yesus didera, Via Dolorosa-nya itu. Yesus disalibkan, itu ada tapak-tapak sejarahnya gitu. Bahwa kemudian kisah tentang Yosef ini kebetulan yang ada dalam kitab suci kan memang laporannya sedikit nih, Nah tentu ini PR bagi kita semua, terutama Mas sutradara sebagai penulis naskahnya juga mencari teks-teks di luar kitab suci yang melaporkan tentang Yosef misalnya. Itu saya pikir menarik. Selain itu ya kerja seperti ibadah Mas, ibadah, menggereja gitu loh. Yang paling menarik dari kasih ayah itu ini dibangun dari berbagai macam orang dengan lintas provinsi. Ada yang dari Kudus, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jogja. Ini menarik, ini menjadi koloni yang kaya dengan teman-teman di berbagai daerah dengan berbagai macam pengalaman gitu. Tentu di situ juga ada banyak disiplin ilmu ya. Ada teman-teman yang sebenarnya bukan aktor tapi main ya bagus juga mainnya gitu. Ada teman-teman yang sebenarnya pematung, kayak saya kan pematung, jarang membuat setting gitu. Dipaksa membuat setting, ya iso kok nyatane gitu. Mbuh apik mbuh ora, tapi kami mencoba memberikan sesuatu yang maksimal itu. Ada teman-teman sastra, ada Romo juga, itu kan saya pikir asik gitu loh. Karena konsep pertunjukannya itu kan teater sinematik, jadi kemudian saya mencoba beda dengan teater. Kalau teater kan penonton dengan panggung berjarak, tapi ketika konsepnya sinematik maka mata penonton itu bisa deket melototin bener pada detail-detail artistiknya, sehingga kemudian set artistik sebisa mungkin itu sebenarnya ya filmis gitu loh, real gitu. Kita coba ke arah ke sana sih, hanya barangkali waktu yang dikejar-kejar ya, dan jarak ya. Jarak itu artinya harus ngatasi, karena membawa dari sini ke Solo dan sebagainya itu bagaimana konstruksinya dan sebagainya. Lain kalau dibuatnya di sini, pentasnya di sini kan bisa lebih tidak terlalu memikirkan konstruksi sehingga tidak rusak gitu dan sebagainya. Satu bahwa saya teringat apa yang dulu Tuhan Yesus sampaikan bahwa hari ini cukuplah untuk hari ini, jangan kesusahan apa itu
siapa yang tahu ayat itu Mas Asah lupa kata. Saya masih ingat firman Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa cukuplah kesusahan hari ini untuk hari ini. Lihatlah bunga bakung di padang, lihatlah burung-burung yang tidak menanam tapi dia diberi makan oleh Bapamu di surga. Dan itu terbukti dalam hidup saya, sehingga alasan untuk khawatir terhadap hidup saya, besok saya makan apa itu hampir untuk hari ini tidak, karena hampir setiap saya punya persoalan-persoalan gitu saya minta dikasih. Jawaban doa-doa saya selalu dijawab. Saya pernah berdoa itu nggak ada kerjaan, nggak ada proyek patung, nggak ada lukisan. Terus saya berdoa di Jatiningsih, dompet saya taruh di bawah salib itu nggak sampai 2 minggu dikasih. Dan artinya bahwa kemudian saya merasa hidup saya benar-benar dipelihara, benar-benar dirawat oleh Allah, oleh Tuhan. Dan saya ada yang punya itu. Jadi kenapa saya harus khawatir gitu. Dan karena itulah saya menjalani hidup itu ya enjoy saja, saya santai saja gitu. Semua yang datang di depan saya kerjakan sepenuh hati gitu. Ini rada pribadi Bung sebenarnya kalau saya harus menjawab, karena saya pernah merasa sampai pada fase krisis ya. Ketika masuk ke dunia kesenimanan itu gambar yang nggak laku, patung nggak ada yang pesen dan sebagainya. Akhirnya kan kemudian satu-satunya yang, karena lingkungan keluarga saya kebetulan bukan seorang seniman gitu, tidak terjun dalam dunia kesenimanan, sehingga saya merasa bahwa sesuatu yang paling bisa memahami saya ya Yesus gitu, ya Tuhan Yesus. Makanya setiap malam saya keluar ke rumah, saya mencoba ngobrol dengan Tuhan Yesus untuk supaya saya bisa bermakna dengan apa yang talenta yang Tuhan berikan itu. Ya banyak romo-romo datang ngobrol-ngobrol, akhirnya yuk kerjasama bikin patung, kayak yuk kerjasama bikin apa. Asisten uskup ya, uskup Romo Moses Banjarnegara, Kalimantan itu pesen patung juga. Ini kita juga sedang mengerjakan untuk uskupan Palembang, terus untuk pengembangan tempat ziarah Via Crucis Podomoro di Banjarmasin juga gitu. Ya semua bagi Allah ya sebenarnya. Saya mengerjakan semua itu dengan semangat ibadah. Kalau saya itu saya tidak akan pernah bisa bekerja sendirian. Yang hebat itu kan sebenarnya teman-teman yang ada di sekitar saya. Semua pekerjaan itu dibantu oleh kawan-kawan itu. Dan dari sana kemudian kita mulai belajar berbagi sebenarnya, berbagi pengalaman, termasuk berbagi rezeki sebenarnya. Sedikit nggak masalah, tapi ini niat berbagi ini menjadi penting. Jadi ada pesan-pesan, kalau ditarik dalam peristiwa religiusnya kan ketika Yesus berkata, makanlah dan minumlah, satu roti dipecah menjadi banyak, satu piala isi anggur diminum banyak orang, itu kan mengajari kita untuk berbagi sebenarnya. Nah, ya itulah, kalau berbagi, problem-problem sosial itu kan bisa teratasi lewat itu. Orang kaya membantu orang miskin, orang yang pinter ngasih pelajaran pada orang-orang yang belum pinter, begitu kan. Aku ini agak susah, aku antara menjawab kudu jujur apa kudu rada diplomatis gitu loh. Ulang. Cita-cita apa gitu? Cita-cita saya itu sebenarnya sederhana. Kalau orang lain bisa bahagia karena saya ikut bahagia. Dan orang yang paling penting untuk saya bahagiakan simbok saya. Kalau saya bisa membuat simbok ketawa itu aku udah seneng banget gitu. Satu. Kedua, kalau cita-cita artistik itu, misalnya saya dapat pesanan patung atau bikin settingan kayak gini, ketika nanti di setting, wah hasilnya kok lumayan bagus ya, bikin merinding ketika nonton, itu sudah seneng banget itu. Cita-cita artistik yang sudah kesampaian bagi saya, orgasme artistik istilahnya seperti itu. Kembali ke tadi bahwa kita mendapatkan laporan tentang kehidupan Santo Yusuf itu dalam kitab suci hanya sedikit sekali. Lalu orang lebih banyak mengenal tentang Maria, sehingga Yusuf itu seperti peran kayak peran yang dianggap tidak begitu penting itu. Nah, kalau dalam drama disebut apa? Bukan peran utama itu, Mas. Kayak peran figuran.
Tapi sebenarnya kan Yusuf di situ juga bertaruh antara hidup dan mati. Kalau menurut kultur Yahudi, ketika kemudian misalnya pada waktu itu terbukti Maria itu melakukan perselingkuhan dengan Yusuf, yang dibunuh itu, yang dihukum rajam kan bukan cuma Maria, tapi juga Yusuf. Gitu. Jadi Yusuf di sini adalah pahlawan. Nah, saya menjadi senang sekali dengan kasih ayah ini supaya kemudian penonton, umat bisa melihat secara balance itu antara Maria dan Yusuf. Gitu. Iya, saya agak susah untuk menjawab seorang ayah itu karena saya sendiri tidak menikah, belum punya anak, jadi belum pernah pengalaman menjadi seorang ayah. Tapi sebagai seorang pengamat ya hanya sedikit yang bisa saya lihat ya, bahwa ayah-ayah hari ini belum ngerti ya, Bung. Belum tahu. Setiap kreator juga harus selalu tidak malas untuk memperbarui pengetahuannya, baik melalui bacaan-bacaan, melalui media internet. Kemudian serawung itu ya, nek serawung seniman ya jangan hanya serawung dengan seniman ya serawung dengan bakul tahu, seniman serawung dengan arsitek, seniman serawung dengan pedagang dan sebagainya. Dari situ nanti akan banyak ide-ide kreatif di situ. Saya pikir menghidupi kegelisahannya dengan serawung itu membuat kreativitas kita menjadi semakin kaya di situ. Dan satu hal lagi yang menjadi roh utama, Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap karya. Saudara-saudara, teman-teman semuanya, jangan lupa catat di dalam pikiran dan hati teman-teman, saksikanlah sebuah pertunjukan spektakuler yang judulnya Kasih Ayah, dan teman-teman bisa mendapatkan hiburan sekaligus pengetahuan tentang kisah sejarah kehidupan Santo Yosef dan Bunda Maria. Semoga itu juga bisa menambah iman kita sebagai seorang Kristiani dan terus menjadi agen-agen Tuhan menyebarkan nilai-nilai cinta kasih kepada sesama. Itu penting.